Selama beberapa minggu ke depan, saya akan membawakan firman Tuhan mengenai menyembuhkan orang sakit seperti Tuhan Yesus. Healing the sick just like Jesus. Menyembuhkan orang sakit seperti Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan masih ada dan Tuhan masih menyembuhkan. Tuhan memakai saudara-saudara dan saya untuk boleh menyembuhkan orang sakit. Nah, tahukah saudara, kalau kita lihat sejak beberapa tahun terakhir, kesembuhan dari penyakit merupakan salah satu yang paling besar, kebutuhan yang paling besar daripada umat manusia. Dan untuk itu orang rela membayar sampai ratusan juta, sampai miliar. Orang rela pergi sampai ke London. Kalau dulu kita tahu ke Penang atau Singapura, sekarang sudah jauh sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, supaya mendapatkan kesembuhan daripada penyakitnya. Bapak, ibu, saudara-saudari, dunia tidak jauh berbeda dari dulu sampai sekarang. Hal itu tetap sama. Orang-orang tetap membutuhkan kesembuhan. Orang-orang tetap mau hidup lebih lama lagi. Yang mau hidup lebih lama katakan saya ya Tuhan. Saya berdoa semua kita dikaruniakan panjang umur oleh Tuhan. Amin. Jadilah itu dalam nama Yesus. Maka kita sangat bersyukur kalau DNA daripada gereja kita sejak awalnya ialah penginjilan dengan kuasa. Dan kita selalu mempraktekkan, memperlihatkan kuasa Tuhan kepada dunia. Dan saudara yang kasih dalam nama Yesus, kuasa Tuhan yang kita perlihatkan bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya Tuhan bisa menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Dan saya mau berkata pada saudara bahwa di gereja kita ini 85% daripada kita yang tinggal adalah orang yang pernah menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Amin, betul ya? Saya sendiri pun pernah menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, kalau boleh saya katakan 99% orang yang tinggal di Gereja Kemenangan Indonesia adalah mereka yang sudah menerima mujizat. 1% adalah orang yang jiwa baru yang menunggu mujizatnya datang. Haleluya. Nah, saudara, saya berdoa bahkan sebelum tahun ini berakhir, dalam nama Yesus saudara menerima mujizat saudara. Jadilah itu dalam nama Yesus. Jadi Tuhan Yesus masih menyembuhkan. Karena Alkitab mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus akan kita lakukan lagi, bahkan lebih besar lagi daripada itu. Yohanes 14 ayat 12 berkata, Yesus sendiri berkata, aku berkata kepadamu. Dan ini ditujukan pada murid-muridnya. Berapa banyak di sini murid Yesus katakan saya ya Tuhan? Amin. Maka Tuhan berkata kepada kita, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, yang percaya pada Tuhan katakan amin yang keras. Amin. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau saudara percaya, saudara bukan hanya ke gereja. Kalau saudara percaya, saudara bukan hanya beribadah. Kalau saudara percaya, saudara bukan hanya membayar persepuluhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kalau namanya kita percaya, kita bukan hanya beribadah, kita sudah pasti beribadah. Bukan hanya memberi, sudah pasti kita memberi karena kita percaya. Tapi bukan hanya itu, tetapi Tuhan juga mau kita melakukan sesuatu. Amin. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pekerjaan yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan ialah membawa kabar baik, membawa satu keadaan sorgawi ke tengah-tengah dunia yang gelap ini, membawa pengharapan, dan yang paling besar diantaranya ialah dalam bidang kesembuhan. Haleluya. Sebelum Yesus datang, orang yang sakit mereka tahu mereka menunggu kematian. Tetapi begitu Yesus datang, ada sesuatu yang baru, di mana orang sakit, apapun sakitnya, bisa mempunyai kesempatan untuk disembuhkan, bisa hidup kembali. Ini luar biasa. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak berhenti bekerja. Yang percaya Tuhan Yesus masih bekerja sampai hari ini katakan saya ya Tuhan.
Tuhan Yesus tidak berhenti bekerja. Tuhan Yesus masih bekerja sampai saat ini. Di dunia ini bukan hanya roh jahat yang bekerja. Mari kita GKII menjadi gereja yang membawa pengharapan, sekaligus juga menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang melihat pekerjaan Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan Yesus berkata begini, aku hanya melakukan apa yang kulihat Bapakku lakukan. Engkau tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan kalau engkau tidak melihat pekerjaan Tuhan. Kalau saudara terus mengatakan susahnya hidupku, kalau saudara terus mengatakan tertekannya, artinya yang saudara lihat kesusahan, tekanan-tekanan. Tapi kalau saudara bisa melihat bahwa di balik itu semuanya Tuhan kita tidak berhenti bekerja. Di dunia ini bukan hanya setan yang bekerja, bukan hanya dunia ini yang bekerja. Di dunia ini Tuhan kita bekerja. Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan bekerja melalui saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Orang yang menghakimi tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan. Orang yang bersyukur yang bisa melihat pekerjaan Tuhan. Orang yang menunggu tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan. Orang yang bertindak yang bisa melihat pekerjaan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Kalau soal percaya gak usahlah diperkatakan. Soal percaya Tuhan, setan pun percaya Tuhan. Kadang-kadang saya mesti beberapa kali saudara mesti mengkoreksi teologi. Ada orang berkata, Pak, berarti GKII tidak percaya ada hadirat Tuhan. Kenapa? Karena GKI selalu mengusirkan setan. Loh, kenapa kamu bilang demikian? Setan memang harus diusir. Karena kan kalau ada hadirat Tuhan, maka setan gak bisa datang lagi. Siapa bilang? Saudara tahu Matius 4, setan ada di hadapan Yesus untuk mencobainya. Yesus itu Tuhan, hadiratnya di situ dan setan ada di depannya. Setan bisa ada di tengah-tengah hadirat Tuhan. Ketika Yesus, Lukas pasal 9, Yesus ada di Samaria dan orang Samaria mengusirnya. Dan kemudian muridnya Yohanes dan Yakobus berkata, apakah kau mau kami menurunkan api dari langit untuk membakar habis mereka? Lalu Yesus berkata, engkau tidak tahu roh apa yang ada dalammu. Ada setan dalam hati mereka di hadirat Tuhan. Yesus pergi ke Gerasa, ke Gadara. Lalu seorang yang kelasukan 1000 setan, legion, datang kepada Yesus sujud menyembah. Di hadirat Tuhan ada setan, bisa. Dalam buku Ayub dikatakan, maka menghadaplah anak-anak Allah ke hadapan Allah. Dan diantaranya ada setan. Jadi gak betul itu teologi yang berkata kalau ada hadirat Tuhan maka setan gak bisa dekat. Makanya GKI mengusirkan setan. Walau gereja kita dalam ibadah penuh hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya setannya gak bisa berkutik dalam nama Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus-Nya tinggal bersama kita. Dan dengan Roh Kudus kita bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat 7. Ini kukatakan padamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penghibur itu, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus yang sama yang ada pada Yesus. Dikatakan dalam Lukas pasal 4. Roh Kudus, Roh Allah ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik bagi orang miskin. Dan dari situ saudara, mukjizat demi mukjizat jadi, mukjizat demi mukjizat jadi. Haleluya. Dan Roh Kudus yang sama itu juga ada pada saudara-saudara dan saya. Amin. Nah sekarang, di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya ialah seberapa banyak kita mengosongkan diri kita untuk dapat menerima Roh Kudus.
Tuhan Yesus mengosongkan dirinya semuanya. Filipi 2 ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Artinya ketika Yesus datang ke sini, ke dunia ini, dia sama seperti kita. Tidak ada lebihnya, tidak ada hebatnya, sama seperti kita, tetapi dia diurapi oleh Roh Kudus. Kadangkala saudara, dalam hati ini ada banyak yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Oke, kalau kita bicara dosa, mungkin kita semuanya sudah minta darah Yesus untuk menyucikan kita. Kalaupun belum, dalam nama Yesus, kiranya darah Yesus menyucikan kita semuanya. Haleluya. Amin. Nah, tapi kadangkala ada keinginan-keinginan, ada kesombongan-kesombongan, ada amarah, ada dendam, ada sakit hati, sehingga Roh Kudus tidak bisa penuh menguasai kita. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, Yesus sepenuhnya bersandar kepada Roh Kudus. Itu sebabnya mukjizat Tuhan begitu nyata, begitu luber, tidak pernah gagal. Haleluya. Nah, saudara singkirkan reputasi saudara. Saudara singkirkan rasa malu saudara. Saudara singkirkan rasa takut dan khawatir saudara. Saudara buang semua pertanyaan bagaimana nanti kalau tidak sembuh. Saudara percaya ada sesuatu yang diletakkan Tuhan di tangan saudara, karena saudara adalah orang percaya, dan tangan orang percaya meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Amin. Nah, saudara, pasti mukjizat jadi. Amin. Amin. Nah, untuk itu harus ada iman. Dan hari ini saya isi penuh dulu saudara dengan firman. Karena iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Alkitab menuliskan bahwa mukjizat yang paling banyak dilakukan Tuhan Yesus adalah kesembuhan. Lebih daripada 75% perjalanan Tuhan Yesus ketika ia ada dalam dunia ini, pelayanannya adalah dalam bidang menyembuhkan. Haleluya. Yesus yang adalah 100% Tuhan dan juga 100% manusia, betul-betul mengadakan pelayanannya di dunia ini, dan dia paling banyak menyembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang buruk keadaannya, menderita berbagai macam penyakit, yang sengsara hidupnya, yang sakit ayan, yang lumpuh, dan yang kerasukan roh jahat. Matius 4 ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Sampai hari ini Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Karena Ibrani 13:8 berkata, Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Lihat baik-baik. Yang pertama sekali dikatakan Yesus menyembuhkan setiap orang yang buruk keadaannya. Apapun yang buruk dalam hidup kita bisa disembuhkan oleh Tuhan. Adakah hidup kita buruk rohani kita? Tuhan bisa meluruskannya. Hidup kita, oh haleluya. Saya bersaksi pada saudara, saya buruk jiwa saya. Saya sering kesepian. Saya sering merasa dihinakan, ditinggalkan. Nah, saudara, Tuhan Yesus memperbaikinya. Tidak mudah, karena jiwa ini saudara, kalau dia sudah tergores, dia akan tersimpan lama di dalam hati kita. Yang mengerti katakan amin. Tetapi saudara, Yesus bisa memperbaikinya. Yesus datang untuk memperbaiki orang yang buruk keadaannya. Buruk keadaan jiwanya bisa disembuhkan Tuhan. Buruk keadaan tubuhnya bisa disembuhkan Tuhan. Haleluya. Jangan biarkan dunia ini memukul engkau dan engkau menyerah begitu saja. Tidak. Lakukan yang terbaik. Berserah kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Jangan biarkan masa lalu menuduh kita. Bebas daripada segala jenis kesengsaraan. Amin. Yang berikutnya dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan sakit ayan. Sakit ayan ini adalah satu penyakit di mana engkau tahu engkau punya, tapi engkau tidak tahu kapan dia menyerang engkau. Kau rasa-rasa dia datang, dan ketika dia datang kau tidak sadar, dan kau bisa jatuh, bisa kejang, dan ada beberapa yang fatal dan membawa pada kematian. Ini serangan ini bisa berulang kali jadi bagi seseorang, dan ini sangat menakutkan.
Ini sangat menakutkan karena kau tidak tahu kapan dia menyerang. Tahukah saudara, banyak orang yang dalam hidupnya demikian. Sakit ayan bukan hanya di tubuhnya, tapi di pikirannya. Tidak tahu dia kapan dia menyerang. Tiba-tiba dia saudara bisa stres, naik asam lambung. Betul atau tidak? Kenapa kau begitu? Aku pun gak tahu kenapa begitu. Nah itu kalau boleh saya katakan ayan pikiran. Sakit ayan saudara dalam usaha. Tiba-tiba menyerang keluarga. Gak tahu apa yang terjadi. Saya pernah saudara berjumpa dengan seorang hamba Tuhan. Gak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba istrinya saudara memutuskan untuk meninggalkan dia. Ayan gak tahu kapan datang. Tuhan Yesus mau menyembuhkannya. Saudara, ada beberapa di antara kita yang takut. Dia tahu ada sesuatu yang datang. Saya juga pernah demikian. Ada sesuatu yang buruk yang datang. Ini ada sesuatu yang buruk, tapi gak tahu kapan datangnya, tak tahu apa itu. Saya menjalani hari-hari saya dengan kekhawatiran, was-was, cemas, tidak enak, sengsara. Tuhan mau sembuhkan. Mau ayan betulan, ayan pikiran, ayan jiwa nih, ayan apapun itu, sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Dikatakan lagi saudara dalam ayat Matius pada 24, sembuh daripada kelumpuhan. Lumpuh membuat orang tidak dapat bergerak, walau semua anggota tubuhnya mungkin baik dan sempurna. Kelumpuhan membuat dia tidak dapat sampai pada tujuan karena sangat menghalangi bahkan mematikan pergerakannya. Ini berbicara mengenai orang-orang yang tidak dapat bergerak maju kepada penggenapan janji Tuhan. Tidak dapat bergerak maju kepada kedewasaan rohani. Tidak dapat bergerak maju pada peningkatan level dalam hidupnya. Tidak dapat bergerak sama sekali karena mungkin tubuhnya juga lumpuh. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa Tuhan Yesus menyembuhkan kita daripada segala kelumpuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sebelum tahun ini berakhir, ada pergerakan yang cepat, signifikan, jadi dalam hidupmu, jadi dalam pelayananmu, jadi dalam keuanganmu, jadi di dalam semua aspek hidupmu dalam nama Yesus. Yang menangkapnya dengan iman katakan 3 kali, amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan jangan lupa ada pergerakan maju dalam karakter Kristus juga. Ada pergerakan maju di dalam kedewasaan rohani, amin. Nah saudara, dijadikanlah itu bagi kita semuanya. Lalu kemudian dikatakan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Yesus mau mengusirkan setan dari semua orang. Alkitab mengatakan setan adalah sumber daripada segala penyakit, sumber daripada segala pemberontakan dan pemisahan, sumber daripada segala kesedihan dan keputusasaan, sumber daripada segala sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Dan kalau setan menguasai, kita akan menyiksa diri kita sendiri. Kalau setan menguasai, apapun yang kau buat, engkau akan membuat kerusakan lebih parah dalam hidupmu. Kalau ada setan di situ, apapun yang kau katakan itu akan membuat lebih parah lagi. Kalau ada setan di situ, apapun yang engkau pikirkan itu akan membuat lebih jatuh lagi, lebih mengerikan lagi, lebih putus asa lagi. Setannya dulu diusir. Setannya dulu diusir, jiwanya dibebaskan, maka sungguh semuanya pasti berubah. Haleluya. Lihat orang yang ada di Gadara, di Gerasa, Markus 5 ayat 2. Yang dikatakannya, yang dipikirkannya, yang dibuatnya menyiksa dirinya sendiri karena ada setan dalam hidupnya. Sayang, coba kita lihat baik-baik. Mungkin kita sudah berusaha, tapi yang kita buat malah membuat kita lebih jatuh lagi. Dalam nama Yesus, setan itu keluar daripadamu, keluar dari usahamu, keluar dari hari-harimu, keluar dari rumah tangga, keluar dari pernikahan, keluar dari masa depan. Pergi dalam nama Yesus dan tidak boleh kembali lagi dalam nama Yesus. Haleluya. Kenali, amin, tegas kepada setan. Amin saudaraku. Lihat Yesus tegas kepada setan. Enyahlah kau setan. Enyah dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kemudian saudara dikatakan saudara, ketika dia bebas, dia menjadi pemberita Injil. Setannya pergi, orangnya pasti berubah. Setannya pergi, usahamu pasti berubah. Setannya pergi, keuanganmu pasti berubah. Setannya pergi, masa depanmu pasti berubah.
Setannya pergi, anak-anakmu pasti berubah. Setannya pergi, rumah tanggamu pasti berubah. Itu sebabnya kita harus mengusirkan setan dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya bawakan firman Tuhan ini supaya iman bangkit lagi. Banyak di antara firman ini saudara sudah tahu, tetapi saudara perlu menjadi seorang yang membawakan kesembuhan bagi orang lain. Dan saudara tidak bisa ragu tentang ini. Saudara harus kuat, teguh, harus punya fondasi yang kuat, iman yang teguh. Yesus kita menyembuhkan, Yesus kita membebaskan, Yesus kita memulihkan. Haleluya. Yesus kita menjamah. Haleluya. Kesembuhan ilahi yang diadakan Yesus membuat semua orang yang menderita penyakit mau datang dan berebutan pada Tuhan Yesus. Biar setiap minggu ada kesembuhan ilahi. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Saudara, orang akan datang ketika ada kesembuhan. Orang akan datang ke gereja ini dan saudara lihat mereka datang. Sekarang ini orang perlu lebih banyak lagi datang. Datanglah, datanglah. Di tempat ini ada Yesus. Di tempat ini ada kesembuhan. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, Markus 3 ayat 10. Ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Sampai saat ini Tuhan kita masih menyembuhkan. Dan Tuhan Yesus adalah pribadi yang tepat bagi kita semua yang sakit. Semua yang sakit datang pada Yesus. Amin. Cari yang paling parah. Lihat matanya, sampaikan firman kepadanya. Ketika saudara menyampaikan firman, saudara menyampaikan Yesus. Dan firman yang saudara sampaikan, sampaikan dengan otoritas, dengan penyerahan diri, dengan iman sepenuhnya. Engkau pun tidak bimbang akan firman yang kau sampaikan. Engkau tidak membimbangkan firman. Engkau tidak membimbangkan Yesus. Engkau tidak membimbangkan janjinya. Engkau percaya janjinya ya dan amin. Haleluya. Sampaikan padanya. Lihat kalau hatinya menyambut. Amin. Amin. Dia bisa sembuh pada hari itu juga, saat itu juga. Amin saudaraku. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus dikatakan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain. Dikatakan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Ini artinya kuasa Yesus lebih besar dari semua penyakit. Apapun penyakit saudara malam ini, pulang dengan kesembuhan. Kuasa Yesus lebih besar. Semua penyakit bisa disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dan dengar baik-baik. Kita ini adalah seperti seorang yang sedang dilatih. Semakin saudara banyak mendoakan orang, semakin terlatih kita. Dan puji Tuhan, Natal kita akan segera datang. Ada waktu bagi saudara untuk latihan lagi iman saudara. Mari latihan. Mari latih sampai saudara jadi ahli. Haleluya. Haleluya. Mari saudara doakan banyak orang. Jangan patah hati kalau satu tidak sembuh. Saudara doakan satu tidak sembuh. Ingat hukum persepuluhan yang saya katakan pada saudara. Satu tidak sembuh, jangan putus asa. Doakan nomor 2. Belum sembuh, doakan nomor 3. 10 saudara doakan, percayalah satu pasti dikembalikan Tuhan pada saudara sembuh. Engkau tidak perlu tahu banyak. Ketika engkau mendoakan orang, kau hanya perlu tahu satu. Yesus cinta mereka dan mau menyembuhkan mereka. Habis percaya. Haleluya. Ketika saya doakan saudara, saya cuma tahu satu. Yesus tidak mau kau pulang dengan penyakitmu. Yesus mau kau pulang dengan mukjizatmu. Itu saja. Haleluya. Yang percaya itu boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Alkitab menuliskan Yesus tetap sama. Berarti kuasa Yesus masih ada saat ini juga. Yesus yang menyembuhkan masih menyembuhkan saat ini juga. Kasih Tuhan pada orang yang sakit tetap sama. Kerinduan Tuhan untuk menjamah jiwa-jiwa tetap sama. Pekerjaan Tuhan tetap sama. Maka itu juga artinya kesembuhan ilahi masih ada. Semua penyakit masih bisa disembuhkan Tuhan Yesus saat ini juga. Kuasa Tuhan masih lebih besar daripada semua kuasa penyakit saat ini juga. Masih ada harapan bagi semua kita yang sakit untuk disembuhkan Tuhan. Saya berdoa ini adalah dasar yang teguh bagi saudara. Minggu depan saya bawakan bagaimana kita berdoa bagi orang sakit. Supaya semuanya kita bisa berdoa bagi orang sakit. Tapi saudara harus punya dasar yang teguh terlebih dahulu. Yang menerima firman ini boleh katakan, saya ya Tuhan